ini kan makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu paling kecil adalah ini bakteri ya. Jadi bakteri itu dia akan mempunyai dinding sel, ini dinding selnya, kemudian ada nukleusnya. Itu yang penting, dia itu bisa hidup ya. Itu yang terpenting di situ, karena nanti DNA itu ada di nukleusnya. Oke, jadi kita lihat daripada struktur sel, itu Anda harus tahu struktur sel di makhluk hidup itu kita bagi dua, prokaryotik dan eukaryotik. Jadi Anda harus tahu prokaryotik itu apa. Dia prokaryotik itu tidak memiliki membran dari nukleus. Dia tidak memiliki. Ya, tapi dia memiliki nukleus. Tapi dia tidak memiliki membran. Ya. Kemudian dia termasuk yang contohnya prokaryotik itu golongan arke dan bakteri. Ya, itu dua golongan. Kemudian eukaryotik itu memiliki membran nukleus. Yang penting bedanya itu ya. Kemudian dia termasuk apa? Golongan jamur itu ya, dan makhluk hidup lainnya. Jadi manusia, hewan itu termasuk daripada eukaryotik. Jadi yang prokaryotik itu hanya bakteri, kemudian termasuk algae ya, dan tidak memiliki membran. Itu Anda yang harus tahu. Tapi dia memiliki nukleus, tapi tidak memiliki membran. Itu bedanya. Membran sel dia punya. Ya. Kemudian eukaryotik itu memiliki membran. Yang terpenting di situ. Kemudian dia termasuk lebih besar memang. Dia termasuk contohnya golongan jamur, itu kapang, ragi, dan makhluk hidup. Kalau suara saya tidak terdengar, tolong beritahu ya. Ini suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Kemudian PPT-nya terdengar, terlihat? Terlihat, Prof. Terlihat, Prof. Oke, jadi kalau terlihat, kalau misalnya suara tidak terdengar, Anda beritahu saya ya. Atau PPT-nya tidak terlihat, Anda langsung karena kita online kan saya tidak tahu ya. Jadi jelas ya, sel, jadi sel hidup. Jadi Anda harus tahu sel hidup itu ada dua, prokaryotik dan eukaryotik. Bedanya kalau prokaryotik dia tidak memiliki membran nukleus, kalau eukaryotik memiliki membran nukleus. Dan Anda contohnya udah tahu bakteri itu adalah prokaryotik. Dan algae ya. Kemudian kalau yang eukaryotik itu jamur, golongan jamur, kapang, ragi, dan makhluk hidup termasuk kita. Karena itu kita mempunyai nukleus, membran nukleusnya. Oke. Di sini membran sel itu fungsinya apa? Membran sel ya, bukan membran nukleus. Membran sel ya. Membran sel itu sama dengan dinding sel.
sama. Semua makhluk hidup mempunyai dinding sel. Yang membran nukleus yang tidak punya apa disebutnya? Ya. Yang tidak mempunyai membran nukleus apa namanya? Prokaryotik. Ya, prokariot, ya. Prokariot. Ini yang sekarang kita struktur daripada sel. Jadi sel itu selalu mempunyai membran sel. Nanti Anda kan bisa bedakan membran sel dari bakteri ada dua, ya. Membran sel yang tebal itu membran sel disebut peptidoglikon, itu gram positif. Kemudian membran sel yang tipis itu adalah gram negatif. Ya, ini yang penting. Karena kalau dia lisis, misalnya lisis itu rusak dinding sel, maka bakteri itu akan mati. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana antibiotik itu bekerja. Ya. Nah, itu fungsinya Anda mempelajari ini supaya Anda tahu, karena Anda seorang farmasi, ya kan, akan mengetahui bagaimana kalau kita ingin merusak atau membunuh bakteri tadi. Ya. Yang kita akan lihatnya memang pertama itu kita akan melihat dinding selnya. Yang kita akan kejar dia tuh dinding selnya. Karena dinding selnya rusak sedikit saja, maka sel itu akan mati. Ini Anda lihat, Anda cuman melihat ya, namanya dinding sel itu, ini dia, ya kan? Jadi tebal tipisnya daripada dinding sel ini terlihat dari sininya, ininya. Peptidoglikonnya ini dia, ya. Ini dia. Jadi kalau bakteri itu hanya terbagi dua. Bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Memang ada bakteri patogen dan bakteri tidak patogen. Yang tidak patogen disebut apa? Ya, yang tidak patogen disebut apa bakterinya? Probiotik. Siapa yang bisa jawab bakteri yang tidak patogen? Halo? Probiotik bukan, Prof? Probiotik. Ya, Anda dapat nilai 80. Tolong ini siapa koordinatornya nanti membuat di dalam grup ya. Siapa namanya Anda, Mbak? Sabrina, Prof. Oke, akan nilainya 80 ya. Jadi Iya, Prof. jadi bakteri itu ada dua. Gram positif, gram negatif. Itu karena dilihat daripada dinding selnya ini. Ya, dinding sel ini adalah peptidoglikonnya. Nah, kalau bakteri gram positif, dinding selnya tebal. Kalau bakteri gram negatif, dinding selnya tipis. Itu Anda akan lihat. Ya, bakteri itu bisa dibagi antara gram positif, gram negatif, kemudian bakteri patogen, dan bakteri tidak patogen yang disebut dengan bakteri probiotik. Kemudian bakteri itu juga ada yang memerlukan O2 hidupnya, ya, memerlukan O2, dan ada yang tidak memerlukan O2, yaitu yang anaerob. Ya, bakteri aerob itu memerlukan O2, kemudian bakteri yang anaerob dia tidak memerlukan O2. Itu termasuk contohnya kalau bakteri anaerob yaitu bakteri
probiotik. Dia tidak memerlukan O2. Yang memerlukan O2 yaitu bakteri patogen. Karena dia patogen, dia memerlukan O2. Dia tidak bisa hidup tanpa adanya O2. Nah, itu dia biasanya bakteri patogen. Paham ya? Nah, di mana adanya DNA, Anda tahu semua, itu ada di nukleusnya. Ya. Jadi walaupun bakteri itu adalah makhluk hidup yang bersel satu, dia mempunyai nukleus, tapi dia tidak mempunyai membran nukleus. Tapi dia mempunyai membran dinding sel. Nah, itu Anda harus tahu. Dan di mana terletaknya DNA? Anda sudah belajar, DNA itu terletaknya di nukleus. Ya, di inti selnya. Ya, karena dia mempunyai DNA, maka dia dipakai sebagai pusat kontrol. Karena DNA itu adalah bagaimana dia mensintesa, bagaimana dia berkembang biak, itu semua dikontrol oleh DNA. Dan DNA ada di nukleus. Ya. Ini membran nukleus tadi. Kalau yang mempunyai membran nukleus, apa disebutnya? Yang mempunyai membran nukleus? Eukariotik, Prof. Eukariotik, Prof. Eukariotik. Jadi Anda harus paham ya. Ini memang harus dilihatnya bakteri itu dengan mikroskop. Ya. Nah, ini dia lihat ya. Jadi DNA itu dia mempunyai kromosom. Dan kromosom itu di dalam inti sel, di nukleusnya. Ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah membran daripada nukleus yang disebut dengan eukariotik. Kalau yang tidak mempunyai membran disebut prokariotik, tapi semuanya mempunyai dinding sel. Ya, dinding sel. Ini tidak terlalu penting karena Anda ya semua itu adalah protein ya. Saya tidak terlalu mendalami ini karena Anda seorang kimia, farmasi, yang terpenting itu dia. Ya. Jadi Anda akan beda tahu ya antara tadi prokariot dan eukariot, ya kan? Kemudian kalau pada tumbuhan dan hewan itu perbedaannya Anda tidak perlu tahu. Kemudian dia akan melihat bersifat semi permeable, ya.
Yang penting Anda melihatnya adalah prokariot dan eukariot. Oke? Oke, saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi tadi tugasnya adalah ini, karena Anda tidak saya detailkan, kemudian saya pada kelompok pada berikutnya ya. Kita sudah tahu ya, karena memang ini nanti ada praktikumnya, jadi Anda harus tahu bagaimana praktikum untuk kita melihat pada mikroskop itu. Ya, karena Anda tahu ada okuler dan ada yang objektif lensanya. Ya, nanti Anda akan lakukan praktikum ini karena kita mikroorganisme paling bisa dilihat yaitu dengan mikroskop. Tidak bisa dengan mata biasa. Harus menggunakan mikroskop. Kecuali kalau parasit ya, ada yang bisa lihat dengan mata biasa, ada yang tidak. Misalnya pada parasit, pada telur cacing, itu kita nggak bisa melihat dengan mata biasa, tapi dengan mikroskop juga. Ya, saya skip karena nanti ini Anda praktikum, Anda akan dapat ini, ya. Jadi tidak saya terangkan lebih lanjut karena nanti ada di praktikum. Ya, sekarang ini mengenai bakteri ya, yang terpenting ini bakteri. Yang penting sekarang nanti saya akan terangkan bakteri ini tadi sudah disebutkan ya. Bakteri ada bakteri gram positif, gram negatif, kemudian ada bakteri aerob dan bakteri anaerob, ya kan? Kemudian ada bakteri patogen dan bakteri tidak patogen. Kemudian kalau makhluk hidup kita sebut dengan aerob, dengan apa namanya? Makhluk hidup ada dua. Apa tadi? Kuliah yang pertama apa makhluk hidup itu? Ayo, jawab. Halo? Halo? Makhluk hidup ada dua. Nggak dengar suara saya? Uniselular PPT sama ini multiselular bukan apa? uniselular sama multiselular bukan Prof. Apa Pak? yang makhluk hidup itu disebutnya apa? Ada dua? Eukariotik, Prof. Eukariotik. Iya, prokariotik dan eukariotik. Nah, itu dia. Yang eukariotik kan multiseluler. Nah, PPT saya sudah terlihat? Terlihat, Prof. Oke. Ya. Jadi ini tadi, kemudian saya akan lanjutkan. Nih, jadi bakteri itu ada dibagi dua. Ada tiga sebenarnya. Ya, bakteri yang bulat itu disebut kokus. Kemudian bakteri yang berbentuk batang disebut basil. Anda lihat ya kan. Kemudian bakteri yang berbentuk spiral. Ya, spiral ini hanya pada penyakit ini saja. Ada penyakit spilis. Ya, bakteri itu hanya ada tiga bentuk, ya kan? Morfologinya
Itu ada 3 bentuk. Yang bakteri ini dia kokus, ini dia basil, Anda lihat, dan ini adalah yang spiral. Ya, bakteri itu 3 bentuk saja. Nah, sekarang yang disebut bakteri gram positif. Ya. Jadi pewarnaan itu kita menggunakan pewarnaan gram. Karena dengan pewarnaan gram itu kita bisa melihat dia bakterinya itu termasuk bakteri gram positif atau gram negatif. Itu karena adanya tadi dinding sel ya. Ini Anda lihat, yang penting peptidoglikan. Jadi kalau peptidoglikannya itu dia tebal, ya kan? Maka dia akan menyerap warna daripada gram. Pewarnaan gram Anda ingat, nanti Anda praktikum juga. Pewarnaan gram itu ada 2 warna yang kita berikan. Siapa yang ingat apa warnanya pewarnaan gram? Kita sudah praktikum pada waktu biologi molekuler. Siapa yang ingat? Ayo saya kasih nilai. Ada 2 warna. Apa dia warnanya? Apa dia zatnya? Ungu dan Warna merah ungu. bukan? Ya, satu-satu jawabnya. Ada 2 warna. Ungu Satu. dan merah. Ungu itu apa namanya, Mbak? Kristal violet, Prof. Kristal violet dan safranin, Prof. Oke, siapa yang jawab? Itu nilainya 80. Oke. Jadi Anda tahu, karena ini harus Anda mengerti bahwa pewarnaan gram itu penting. Karena bakteri itu dibaginya 2. Bakteri gram positif dan gram negatif. Ya. Kemudian dengan pewarnaan gram, kita bisa melihat selain warnanya, kita bisa lihat morfologinya. Yang tadi yang kita sebutkan, morfologinya ada yang apa? Apa morfologi dari bakteri? Apa dia? Ya, Bulat dan apa batu, Prof. apa dia nama apa tadi, Mbak? Kan Kokus baru dan kuliah. basil. Ada kokus, ada basil, ada satu lagi Sterilium, Prof. spiral, ya, spiral. Dan itu adanya hanya pada penyakit spilis, ya, Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit spilis. Nah, itu ada spiral, ya. Jadi bakteri itu adalah bakteri gram positif, sudah saya terangkan dulu. Kenapa? Karena bakteri gram positif peptidoglikonnya adalah tebal. Sehingga warna yang pertama kita kasih itu adalah warna kristal violet. Warna kristal violet karena dia dindingnya tebal, langsung diserap sama dia. Walaupun setelah itu kita cuci dia dengan etanol, dengan dugol, ya, dengan air mengalir, baru kita berikan lagi warna berikutnya adalah safranin. Untuk kontradiksi, safranin akan menyebabkan warna merah. Jadi, kalau bakteri dia itu gram positif, warna kristal violet yang pertama yang kita berikan itu dia akan diserap oleh dinding sel. Dinding selnya itu adalah peptidoglikon. Ya, jelas? Walaupun nanti setelah itu kita cuci dia misalnya dengan etanol, dengan dugol, ya, untuk menghilangkan. Tapi karena dindingnya itu sudah tebal,
maka warna kristal violet itu diserap dia. Walaupun nantinya kita kasih safranin, jadi nanti pada waktu kita melihat di mikroskop, kalau dia gram positif, warnanya apa, Mbak? Ungu, Prof. Warna ungu, karena dari warna kristal violet. Tapi kalau dia gram negatif, kan dindingnya tipis. Dindingnya tipis, walaupun kita kasih kristal violet, karena tipis, kemudian kita cuci, dia akan larut itu semua. Dia tidak meninggalkan bekas, karena dindingnya tipis. Dia akan larut, kemudian kita akan safranin, kasih, dan akan warnanya merah. Berarti dari warna safranin menyebabkan warna merah atau merah muda, dan kita sebut dia adalah gram negatif. Jadi tahu ya, kenapa dia gram positif, kenapa dia gram negatif. Paham tidak? Paham, Paham? Prof. Oke. Paham, Prof. Jadi nanti ada praktikumnya di situ dia. Ya, nanti dilihat bahwa kalau gram negatif itu dengan kita kalau melihat mikroskop, pertama itu kita letakkan objek gelasnya itu, kemudian kita akan putar dulu dengan objektif yang 10, ya kan? Tapi kalau kita dengan bakteri, kita akan melihat pembesaran 100. Dan kemudian kita harus teteskan dia itu bukan di mikroskopnya, di objek gelasnya adalah oil immersion. Itu memang Anda harus paham. Jadi kalau Anda melihat bakteri, mikroskopnya akan Anda putar dulu 10, kemudian objek gelasnya sudah ditetesin dengan oil immersion. Kemudian Anda putar dia lagi sampai dia ke 100. Baru Anda mikroskopnya Anda cuman melihat itu, Anda cuman melihat secara fokusnya, maka akan terlihat bakteri koloninya. Bakterinya yang Anda akan lihat, ya, bakterinya. Paham dia? Kalau dia probiotik, dia harus berwarna ungu. Karena dia adalah termasuk gram positif. Kalau bakteri patogen, boleh dia gram negatif. Gram positif juga ada pada bakteri patogen. Ya. Jadi makanya kita menyatakan bakteri itu ada 2 bentuk. Bakteri gram positif, gram negatif. Kemudian ada bakteri patogen, ada bakteri tidak patogen. Kemudian ada bakteri aerob yang menggunakan O2, ada yang bakteri anaerob. Yang probiotik adalah bakteri gram positif, dia bakteri gram positif, dia morfologinya boleh batang, boleh fokus, boleh. Tapi yang terpenting dia adalah gram positif. Kemudian dia tidak patogen. Kemudian dia adalah bakteri anaerob. Dia tidak memerlukan O2. Karena itu Allah berikan kita di dalam usus kita makhluk hidup, tidak pada tumbuh-tumbuhan itu tidak punya usus ya. Jadi makhluk hidup itu manusia dan ternak, dia mempunyai usus. Nah, di usus itulah ada keseimbangan daripada bakteri patogen dan bakteri tidak patogen. Itu Allah sudah berikan.
sehingga namanya keseimbangan mikrobiota, ya kan? Itu adalah 80% bakteri yang tidak patogen itu probiotik dan bakteri yang patogen adalah 10%. Ya. Jadi kita kalau nanti kita melanjutkan pada melihat misalnya kita pada hewan, kita hewan coba, kemudian kita melihat bagaimana probiotik itu bisa membunuh atau melakukan untuk pengobatan diare, maka kita akan melihat dengan hewan coba, dan itu sudah dilakukan oleh mahasiswa saya spesialis anak, karena itu pada spesialis anak tidak boleh anak itu di bawah umur 5 tahun, misalnya dia diare, langsung kita kasih antibiotik. Tidak boleh. Karena antibiotik itu akan menyebabkan resisten. Jadi nanti dia akan tidak paham atau tidak bisa lagi diobatin dengan antibiotik. Jadi antibiotik itu akan resisten. Karena itu sekarang pada anak, makanya saya ada spesialis anak, waktu itu saya bimbing tiga orang dokter spesialis anak. Kenapa saya sebagai dokter hewan, tapi saya mengambil S3 saya adalah bioteknologi, karena itu saya dipakai di mana bidang apapun juga. Karena itu saya mengajar di biomedik, ya. Kalau di Pasar Sarjana, kalau yang untuk dokter yang tidak mengambil spesialis, misal dia mengambil S2 biomedik, kemudian S3 biomedik. Nah, itu dia mau menjadi dokter. Jadi kalau spesialis tidak bisa menjadi dokter. Dia harus mencapai gelar dokter dulu, S3. Jadi spesialis itu setara dengan S2. Dulu ya boleh spesialis menjadi guru besar dulu. Tapi sekarang